Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 16. Chapter 16 Langit berbintang dan laut luas. Jika suatu hari aku pergi, apakah kamu akan merindukanku? Nah, bertanya sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Tanggulin. Wajah mungilnya bahkan lebih seperti peri di bawah kemegahan bulan dan bintang. Tanggulin dengan bodoh bertanya, mengapa? Apakah kamu akan pergi? Nah, cemberut, aku hanya bertanya apakah aku pergi. Tanggulin menjawab, kamu adalah adik perempuanku. Tentu saja aku akan merindukanmu. Aku akan sangat, sangat merindukanmu. Apa kau sudah tumbuh lebih tinggi? Nah, Anda hampir sampai ke hidung saya sekarang. Aku juga akan merindukanmu. Aku akan sangat, sangat merindukanmu. Nah, memberikan jawaban di samping itu. Mata ungu besarnya sepertinya mengandung lapisan air yang kabur. Tanggulin dengan senang hati memeluk bahunya. Kami bersama setiap hari, jadi kami tidak perlu merindukan satu sama lain. Saya sudah membicarakannya dengan ibu dan ayah. Setelah saya memasuki akademi menengah, Anda akan ikut dengan saya untuk menghadiri akademi di kota yang sama. Kakak laki-laki akan selalu melindungimu. Tanpa suara, pancaran di mata meredup dan dia menyandarkan kepalanya di bahu Tanggulin. Dini hari. Tanggulin bangun pagi-pagi sekali dan makan sarapan lebih sedikit dari biasanya hari ini. Melihat sinar yang bersemangat di mata putranya, Tangziran tidak bisa menahan senyum. Bukankah kamu sangat tidak sabar? Tidak perlu terlalu bersemangat. Bahkan jika kita pergi lebih awal, pagoda jiwa tidak akan buka. Bagi Tanggulin, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari ini adalah hari di mana dia akan membeli jiwa roh. Ayah, jiwa roh macam apa yang menurutmu bisa aku beli? Tanggulin hanyalah seorang anak berusia 9 tahun. Dia telah bekerja paling keras sepanjang hari ini, dan sekarang hari itu akhirnya tiba, bagaimana mungkin dia bisa tenang? Tangziran membungkapkan sedikit senyum. Bagaimana ayah tahu? Tapi tidak peduli apa jenis jiwa roh yang Anda dapatkan, Anda akan tetap dipromosikan dari sarjana jiwa menjadi guru jiwa. Maka Anda akan benar-benar menjadi master jiwa. Kesenjangan antara Anda dan orang biasa akan semakin besar. Tanggulin dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Namun, dia melewatkan sesuatu dalam nada ayahnya. Saat memperhatikan Tanggulin dengan tidak sabar menarik ayahnya keluar rumah, matanya yang cantik menunjukkan ekspresi bingung. Dia mengerutkan alisnya, seolah tenggelam dalam pikirannya. Ayah, jalanlah sedikit lebih cepat. Ayo cepat. Tanggulin mendesak saat dia praktis melompat ke depan. Tangziran tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sementara bagian paling dalam dari matanya mengungkapkan kekhawatirannya. Mendapatkan jiwa roh yang cocok tidak mungkin semudah itu. Hanya karena dia bisa membeli satu tidak berarti dia bisa membeli yang cocok. Jangkauan pagoda jiwa menyebar ke seluruh benua. Tidak hanya hadir di benua Douluo, bahkan mampu menyebar ke dua benua lainnya beberapa ribu tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu, sisa-sisa kerajaan Dou Empire setelah kekalahannya di tangan Kekaisaran Matahari Bulan telah memulai perjalanan dan telah mengalami banyak kesulitan dan bahaya. Pada akhirnya, mereka menemukan benua besar yang juga memiliki beberapa manusia asli. Namun, perkembangan mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan benua Douluo. Mereka ditaklukkan oleh sisa-sisa surga Dou dan benua itu dinamai benua surga Dou. Di benua Douluo, konflik antara Kekaisaran Matahari Bulan dan Kekaisaran Bintang Luo tidak pernah berakhir. Sementara Kekaisaran Matahari Bulan berkembang pesat, Kekaisaran Bintang Luo secara bertahap menurun. Sebaliknya, mereka memilih mengambil jalan yang berbeda. Kekaisaran Bintang Luo memutuskan untuk berinvestasi dalam teknologi pelayaran. Berkat penelitian mereka dapat menemukan benua besar lain yang diikuti oleh pendudukan yang tenang tak lama kemudian. Dengan seluruh benua diambil, Kekaisaran Bintang Luo memigrasi seluruh kekaisaran bersama dengan banyak sumber daya mereka dan menamakannya benua Bintang Luo. Setelah itu, Kekaisaran Bintang Luo juga berubah menjadi sistem federal dan menjadi Federasi Bintang Luo. Kekaisaran Matahari Bulan mampu menyatukan benua Douluo dan menjadi Federasi Matahari Bulan. Pagoda jiwa memiliki sejarah 10.000 tahun. Karena pentingnya mereka bagi Soul Master dan penelitian terobosan mereka pada jiwa roh buatan, status mereka telah meningkat secara dramatis ke keadaan saat ini. Di seluruh 3 benua, mereka adalah kekuatan terkuat.
Kota Glorybound juga memiliki cabang pagoda roh yang terletak di jantung kota. Itu adalah pagoda 3 lapis. Ini adalah peringkat terendah untuk cabang pagoda roh. Kota berukuran sedang akan memiliki cabang pagoda roh 7 lapis. Kota-kota besar akan memiliki 13 lapisan cabang pagoda roh. Namun, markas pagoda roh terletak di kota Shrek. Kantor pusat telah mengalami banyak renovasi selama bertahun-tahun dan sekarang memiliki 80 lapisan. Itu dikatakan sebagai bangunan paling megah di benua Douluo. Sehubungan dengan Tangwulin, 3 pagoda berlapis di depannya sudah menjadi tanah suci. Cabang pagoda jiwa ini adalah bangunan terbesar di kota Glorybound. Semua orang tahu di mana itu, tetapi hanya sedikit yang pernah memasukinya. Ketika mereka tiba, pintu pagoda roh sudah terbuka lebar, namun tidak terlalu banyak orang di sana. Bagaimanapun, ini adalah tempat untuk Soul Master. Dengan kota Glorybound sekecil itu, ada terlalu sedikit Soul Master. Setelah Tang Ziran membawa putranya ke pagoda jiwa, mata Tangwulin terus-menerus berkibar di sekelilingnya. Dia sangat penasaran dengan tempat dongeng ini. Pagoda roh berbentuk seperti segi 8 dengan 3 lantai. Interiornya sangat luas dan lantai mermernya membawa simbol pagoda roh. Di dalam aula besar, ada pintu melingkar yang menuju ke lokasi yang tidak diketahui. Ada meja resepsionis di depan dengan Soul Master berjubah pucat duduk di belakangnya. Master jiwa sudah berdiri pada saat mereka berdua tiba di depan konter dan sedang memeriksa Tang Ziran. "Halo, bolehkah saya bertanya untuk apa Anda di sini?" Tang Ziran dengan hormat menyapa, "Halo Tuan Jiwa Tuan. Saya telah membawa putra saya untuk membeli jiwa roh. Jiwa bela dirinya telah mencapai peringkat 10. Begitu dia mendengar ini, ekspresi antusias Master Jiwa jelas sedikit berkurang karena Tang Ziran bukanlah Master Jiwa. "Apakah kamu punya cukup uang?" Dia tidak antusias bertanya. Tangwulin bergegas, "Cukup, saya sudah cukup." Master Jiwa berkata, "Jiwa roh apa yang ingin kamu beli?" Agak malu, Tang Ziran menjawab, "Tuan Jiwa Guru, kami tidak cukup tahu tentang hal-hal ini. Bisakah kami membuat Anda tidak nyaman untuk menjelaskan hal ini kepada kami?" Master Jiwa dengan tidak sabar berkata, "Kamu belum tahu tentang ini, kamu masih datang." Untuk kota kecil seperti kota Glorybound, pagoda roh hanya menawarkan 3 jenis jiwa roh. 10 tahun jiwa roh putih, jiwa roh kuning 100 tahun, dan pemilihan jiwa roh acak. Ada 73 jiwa roh putih 10 tahun dan jiwa roh kuning 1100 tahun untuk dipilih. Harga jiwa roh putih adalah 70.000 koin, sedangkan jiwa roh kuning adalah 1 juta koin. "Yang mana yang ingin kamu beli?" Tangwulin tercengang mendengar kata-katanya dan hampir kehilangan suaranya saat dia bertanya, "Tuan Jiwa Guru, bukankah jiwa roh 30.000 koin?" Bagaimana bisa?" Soul Land 3 Chapter 17. Chapter 17 Tes Kekuatan Spiritual. Master Jiwa menatapnya sekilas. 30.000 untuk jiwa roh yang acak. Anda bisa mendapatkan jiwa roh 10 tahun, atau jiwa roh 100 tahun, tetapi apa yang Anda dapatkan adalah acak. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa jiwa roh yang Anda dapatkan tidak akan cocok untuk jiwa bela diri Anda. Beberapa orang yang ingin menghemat uang dan bertaruh pada keberuntungan akan memilih jenis ini. Namun, saya menyarankan agar Anda mendapatkan jiwa roh 10 tahun yang cocok sebagai gantinya, itu akan jauh lebih membantu. Dari nada suara mereka, jelas bagi Master Jiwa bahwa pasangan ayah dan anak ini bukanlah orang yang mampu membeli jiwa roh 100 tahun. Tangwulin memandang ayahnya. Kegembiraan aslinya telah dilenyapkan sepenuhnya. Tang Ziran berjongkok untuk menghadap Tangwulin. Pada saat itu, dia memiliki segala macam perasaan yang membengkak di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia katakan dalam situasi ini. "Nak, mari kita pilih jiwa roh secara acak. Kemampuan adaptasi jiwa bela diri Anda harus sangat tinggi dan harus dapat menyatu dengan sebagian besar jiwa roh." Jika Tangwulin tidak memiliki jiwa bela diri sampah rumput Blue Silver, Tang Ziran mungkin tidak memilih untuk mengambil risiko ini. Namun, Blue Silver Grass benar-benar tidak memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Jadi bisa mengolahnya ke peringkat 10 sudah merupakan kejutan. "Aku harus memperingatkanmu." Suara guru jiwa menarik perhatian pasangan ayah dan anak itu. Dia dengan acuh tak acuh melanjutkan, "Itu mungkin untuk mendapatkan jiwa roh 100 tahun dari pemilihan jiwa roh acak, tapi juga mungkin untuk mendapatkan jiwa roh yang rusak." Tang Ziran bertanya dengan bingung, "Jiwa roh yang rusak? Bagaimana mereka bisa rusak?" Guru jiwa berkata, "Ketika jiwa sedang diproduksi, tidak selalu berhasil setiap saat. Terkadang, yang rusak mungkin muncul.
Yang cacat juga sangat mahal untuk diproduksi dan juga bisa digabungkan. Jadi kami memasukkannya ke dalam pemilihan acak. Jika kita tidak melakukannya dan membiarkannya sebagai jiwa roh putih dan kuning, bukankah kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya? Tampaknya 30.000 koin federal cukup sedikit untuk kalian berdua, jadi kalian harus memikirkannya dengan saksama. Tang Ziran memandang Tang Wulin dan melihat tatapan tak bernyawa di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah semua usaha yang dia lakukan dalam 3 tahun terakhir ini, dia masih akan dihadapkan pada situasi seperti ini. Nak, bagaimana kalau kita pulang dulu? Ayah akan membantumu memikirkan sebuah ide. Jika tidak ada cara lain, kita dapat meminjam sebagian untuk mencoba mengumpulkan 70.000. Tang Ziran melihat penampilan putranya dan tidak dapat menahan perasaan sakit hatinya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Ayah, kamu dan ibu sudah melelahkan dirimu untukku setiap hari. Dan bagaimanapun, jiwa bela diri saya hanya rumput blue silver. Saya hanya akan mencoba keberuntungan saya dan melihat apakah surga peduli pada saya. Mungkin aku akan mendapatkan jiwa roh yang layak. Kapasitas makannya telah meningkat pesat sejak jiwa bela dirinya terbangun. Terlebih lagi, Naer juga memiliki nafsu makan yang besar meski tubuhnya mungil. Untuk rumah tangga yang hidup dengan gaji, sudah cukup sulit bagi Tang Ziran dan Lang Yue. Semua hal baik telah diberikan kepada anak-anak untuk dimakan, suami dan istri itu bahkan tidak mau makan daging. Anak-anak orang miskin harus mengemban tanggung jawab rumah tangga sejak usia muda. Di mata Tang Wulin, rumah tangganya sudah berjuang cukup keras. Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka memaksakan diri untuk meminjam uang untuknya? Ibu dan ayahnya bekerja sangat keras, jadi dia menginginkan jiwa yang kuat untuk menjadi guru jiwa yang terkenal dan kuat. Meskipun menjadi master jiwa yang kuat penting baginya, ibu, ayah, dan Naer jauh lebih penting. Dia benar-benar anak yang bijaksana. Ketika guru jiwa yang agak tidak sabar mendengar apa yang dikatakan Tang Wulin, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi sedikit melunak. Sai, desahan Tang Ziran penuh dengan kepahitan. Itu semua karena ayah tidak berguna. Tang Wulin memegang tangan ayahnya, lalu melihat ke arah guru jiwa dan bertanya, Tuan Guru Jiwa, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk membawa saya memilih jiwa roh secara acak? Mengatakan ini, dia mengeluarkan 30.000 koin federal yang telah dia simpan. Guru jiwa mengangguk dan berkata, kamu benar-benar anak yang bijaksana. Jauh lebih baik dari anak bau keluargaku. Awalnya, Anda harus membayar biaya untuk pemeriksaan kekuatan spiritual, tetapi saya akan membantu Anda dan membebaskan Anda dari biaya tersebut. Tang Wulin menatapnya dengan tatapan kosong sebelum buru-buru berkata, terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Guru jiwa tertawa saat dia mengusap kepalanya. Ikuti aku, ayahmu akan menunggu di sini. Orang biasa tidak bisa melihat ke dunia Soul Masters. Kamar tempat dia membawa Tang Wulin berbeda di dalam dibandingkan dengan penampilan luarnya yang sederhana dan tanpa hiasan. Itu penuh dengan peralatan teknologi modern yang diatur di sekitar ruangan. Guru jiwa memberi isyarat kepada Tang Wulin untuk duduk di kursi logam sebelum dia mulai berbicara. Apakah Anda tahu mengapa kami menguji kekuatan spiritual? Tang Wulin menggelengkan kepalanya kosong. Guru jiwa menjelaskan, ini adalah pertama kalinya Anda datang untuk memilih jiwa roh. Setelah menyatu dengan jiwa roh, Anda akan menjadi guru jiwa sejati dan pagoda jiwa akan mencatat kekuatan-kekuatan spiritual Anda, tingkat dan jenis jiwa roh yang menyatu dengan Anda, dan hal-hal lain. Anda kemungkinan besar akan menghadiri Akademi Master Jiwa Menengah nanti. Tang Wulin menanggapi dengan takjub. Tuan Jiwa Guru, kekuatan spiritual juga memiliki peringkat. Seperti kekuatan jiwa, apakah kekuatan spiritual sangat penting? Guru jiwa menjawab, untuk jiwa guru normal, kekuatan spiritual tidak terlalu penting. Itu juga dibagi menjadi beberapa peringkat, tetapi tidak dibagi dengan cara yang sama seperti kekuatan jiwa. Namun, ketika datang ke master jiwa tingkat tinggi, kekuatan-kekuatan spiritual mereka menjadi jauh lebih signifikan. Jiwa roh yang kuat membutuhkan kekuatan spiritual yang sama kuatnya untuk digabungkan. Sebelum keberadaan jiwa roh, tidak ada tingkatan apapun untuk kekuatan spiritual sama sekali. Tetapi ketika jiwa roh pertama kali muncul, generasi sebelumnya secara bertahap menyadari bahwa menyatu dengan jiwa roh membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual daripada menyatu dengan cincin roh. Setelah penelitian ekstensif, mereka membuat peringkat untuk kekuatan spiritual. Hanya dalam 2000 tahun terakhir atau lebih peringkat itu selesai. Tang Wulin dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, lalu berapa tingkatan kekuatan spiritual yang dibagi?
Guru jiwa menjawab, dari rendah ke tinggi, kekuatan spiritual dibagi menjadi asal roh, pembukaan roh, laut roh, jurang jiwa, domain roh, dan asal ilahi dongeng. 6 alam ini cukup sederhana. Setiap orang di alam asal roh ketika mereka lahir. Adapun arti di balik spirit origin, itu berarti bahwa itu adalah asal mula semua orang dimulai. Setelah itu, tampilan alam baru. Ini adalah level jiwa yang paling dasar. Anda harus berada di level ini. Adapun sisanya, Anda akan mempelajarinya di sekolah, jadi saya tidak akan membicarakannya. Baik-baik saja, maka saya akan mulai menguji tingkat spirit origin yang Anda capai. Helm logam jatuh ke kepalanya. Kemudian, lengan logam disatukan dan mengikat kepalanya ke dalam. Jangan terlalu tegang, rilekskan tubuh Anda. Anda mungkin akan merasakan sedikit vertigo, itu normal. Anda hanya perlu tetap santai. Guru jiwa berulang kali memperingatkan. Iya. Tang Wulin buru-buru berjanji. Suara dengungan kecil muncul saat helm mulai memancarkan cahaya putih lembut. Master jiwa menyaksikan layar pemancar jiwa di samping saat layar mulai menampilkan data. Ketika angka-angka itu pertama kali muncul, mereka melonjak dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, jumlahnya berangsur-angsur stabil. Ketika guru jiwa melihat nomor itu, ekspresinya berubah menjadi salah satu keheranan. Soul Land 3 Chapter 18. Chapter 18 Undian Acak. Jumlahnya berhenti meningkat setelah beberapa saat dan menetap dalam kisaran tertentu. Guru jiwa mematikan peralatan dan melepas helm. Selesai. Tang Wulin benar-benar merasa pusing, padahal sebelumnya dia hanya merasakan sedikit iritasi di kepalanya. Dia pernah melihat pemandangan yang tidak jelas dari dunia emas dari jiwa roh yang menyatu, dan sekarang, selama ujian, dia sekali lagi berhasil melihatnya. Dia harus berusaha keras untuk bisa melihatnya dengan jelas, dan ketika dia hampir berhasil melihatnya sekilas dengan jelas, ujiannya sudah berakhir. Itu angka yang cukup bagus. Master jiwa mengangguk dan tersenyum pada Tang Wulin. Anda memiliki kekuatan spiritual terbaik dari semua soul scholar yang saya miliki beberapa tahun terakhir ini. Kekuatan spiritual Anda adalah 38. Ingat angka ini. Aku akan meminta mesin itu membuatkan rekor untukmu, jadi kamu bisa menyerahkannya begitu kamu menghadiri Akademi Master Jiwa Menengah. Karena dia tidak jelas tentang batas-batas sistem kekuatan spiritual, Tang Wulin juga tidak jelas tentang pentingnya memiliki tingkat kekuatan spiritual 38. Melihat ekspresi bingung Tang Wulin, guru jiwa dengan ramah menjelaskan, alam asal jiwa dapat berkisar antara tingkat 1 hingga 100 kekuatan spiritual. Level 30 ke bawah adalah peringkat dasar. Level 30 hingga 60 adalah peringkat menengah. Level 60 hingga 90 adalah peringkat lanjutan. Level 90 hingga 100 adalah puncak dari spirit origin. Anda sudah memasuki peringkat menengah ranah spirit origin di usia muda, itu tidak mudah sama sekali. Aku Grandmaster Jiwa peringkat 28, namun kekuatan spiritualku hanya di level 87. Dengan kekuatan spiritual di peringkat menengah ranah asal roh, kamu akan dapat menyatu dengan jiwa roh kuning 100 tahun. Kabar baik ini menyebabkan Tang Wulin menjadi sedikit cerah. Terlebih lagi, penjelasan guru jiwa tentang kekuatan spiritual telah memungkinkan dia untuk melihat sisi lain yang luar biasa dari dunia jiwa guru. Jika Anda menerimanya, maka kita akan melihat seberapa baik keberuntungan Anda. Guru jiwa membawa Tang Wulin langsung ke kamar sebelah sesudahnya. Di dalam ruangan yang jauh lebih besar ini, ada mesin raksasa dengan tinggi 3 meter, lebar 6 meter. Banyak bola bercahaya dengan diameter sekitar sepertiga meter dapat dilihat di dalamnya. Masing-masing dan setiap bola cahaya ini persis sama. Guru jiwa menunjuk kedua tombol pada mesin dan berkata, tombol hijau untuk memulai, tombol merah untuk berhenti. Setelah berhenti, jiwa roh di lokasi itu akan keluar. Anda bisa mulai kapanpun Anda siap. Detak jantung Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi semakin cepat di depan mesin aneh ini. Guru Lin Simeng telah mengatakan sebelumnya bahwa kualitas jiwa roh memainkan peran penting dalam kekuatan guru jiwa. Menyatu dengan jiwa roh yang kuat akan membantu master jiwa meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Di sisi lain, jika mereka menyatu dengan jiwa roh yang lemah, keterampilan roh yang diberikan kepada mereka akan sama lemahnya. Seorang master jiwa dapat memiliki maksimal 9 keterampilan roh. Meskipun sangat jarang seseorang mencapai 9 cincin roh, ini hanya membuat keterampilan roh tingkat rendah jauh lebih penting. Akan menjadi apa? Akan menjadi. Tang Wulin mengatupkan giginya, lalu dengan berani menekan tombol hijau. Serangkaian lampu di dalam mesin segera mulai bersinar, sampai setiap bola menyala.
Ratusan jiwa roh di dalam mesin perlahan mulai beredar. Tidak lama kemudian, itu mencapai kecepatan yang sangat cepat, memberikan perasaan terlalu berlebihan untuk dilihat mata seseorang. Jiwa roh semuanya disembunyikan dari dunia luar oleh bola jiwa roh. Tidak ada isi batin yang bisa dilihat oleh mata. Hasilnya hanya bisa diserahkan pada kehendak surga. Tangan Tang Wulin bertumpu pada tombol merah. Meskipun dia biasanya bisa memegang palu tungsten halus seberat 40 kg dengan tangan yang mantap, pada saat ini tangannya sedikit gemetar. Dia tahu bahwa begitu dia menekan tombolnya, nasibnya sebagai master jiwa akan disegel. Setelah menarik napas dengan paksa, dia menutup matanya dan akhirnya menekan tombol. Bang! Mesin berhenti beredar dan bola jiwa roh putih murni jatuh dari mesin, jatuh ke dalam kotak logam di samping Tang Wulin. Tang Wulin tanpa sadar membuka matanya dan berbalik untuk melihat. Saat itu, detak jantungnya berdetak seperti drum. Guru jiwa berjalan, mengambil bola jiwa roh, dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Ayolah, lihatlah. Tang Wulin terengah-engah saat dia memegang bola di dekat dadanya. Dia melihatnya seolah-olah itu adalah harta paling berharga di dunia. Saya akhirnya memilikinya. Ini adalah jiwa roh pertamaku. Setelah Tang Wulin dengan tegang kembali ke ayahnya, guru jiwa memberinya perangkat berbentuk oval. Saat Anda menekan tombol ini dan menyorotkan cahaya perangkat ke bola jiwa roh Anda akan keluar dari cangkangnya. Setelah melepaskan jiwa roh, kekuatannya akan menjadi milik Anda, bahkan tidak berbicara tentang kegugupan Tang Wulin, Tang Ziran tidak mungkin mengepalkan tinjunya lebih erat dari antisipasi saat itu. Apa hasilnya? Tang Wulin menatap ayahnya. Sebagai balasannya, Tang Ziran memberinya anggukan yang dipenuhi dengan semangat. Dengan menekan tombol, cahaya kuning lembut dilepaskan dari perangkat dan jatuh ke bola jiwa roh. Bola jiwa roh bereaksi dengan memancarkan cahaya samar, lalu perlahan berubah menjadi transparan. Isi di dalamnya sudah bisa terlihat samar-samar. Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan nafas makhluk di dalam bola jiwa roh ketika membuat sedikit gerakan. Apa itu? Cahaya yang dipancarkan oleh bola jiwa roh berubah menjadi putih pada saat itu, dan di tengahnya, cahaya dari cincin yang bersinar terlihat. Bola jiwa roh perlahan terbentang dari tengah keluar. Ketika dia melihat cahaya putih, guru jiwa menjelaskan dari samping. Itu adalah jiwa roh 10 tahun. Ekspresi Tang Ziran menjadi gelap. Pada akhirnya, surga tidak peduli pada putranya. Jiwa roh 100 tahun yang bernilai lebih dari 1 juta koin tidaklah mudah didapat. Tatapan Tang Wulin tertuju pada bola jiwa roh yang perlahan terbuka. Jiwa roh pertamanya adalah jiwa 10 tahun, tapi jenis apa itu? Cahaya putih mulai menghilang saat bola jiwa roh terbuka sepenuhnya. Jiwa roh di dalam akhirnya muncul. Begitu dia melihatnya, ekspresi guru jiwa berubah sedikit. Tang Ziran dan Tang Wulin sama-sama tercengang. Jiwa roh sebenarnya. Soul Land 3 Chapter 19. Chapter 19 Jiwa Roh. Catatan penulis, jangan menangis Wulin. Berdiri, batuk-batuk. Saya meminta koleksi, saya meminta tiket rekomendasi, lalu saya akan memperlakukannya sedikit lebih baik. Di dalam bola jiwa roh putih, seorang anak kecil merangkak dengan tenang. Itu benar-benar terlalu kecil, hanya berukuran sekitar 10 cm dan setipis jari seorang anak. Tubuhnya berwarna kuning tanah, dan jika Anda melihatnya lebih dekat, sebuah sisik berbentuk belah ketupat kecil bisa dilihat. Ini adalah jiwa roh. Tang Ziran mengangkat kepalanya dan melihat ke arah master jiwa saat dia bertanya dengan suara yang meragukan. Hampir semua orang akan mengenali benda kecil ini. Ini karena itu adalah rumput ular yang biasa terlihat, sejenis hewan kecil yang tidak berbahaya. Meskipun itu adalah sejenis ular, itu pasti yang terlemah dari spesiesnya. Seekor rumput ular dewasa akan memiliki panjang sekitar 20-30 cm dan setebal jari. Ia hanya bisa memakan beberapa serangga kecil. Jika ingin dijelaskan dengan kata-kata yang paling sederhana, hanya dibutuhkan 4 hewan ternak yang tidak berbahaya. Sejak jiwa bela dirinya terbangun dan dia menemukan bahwa dia memiliki kekuatan roh, Tang Wulin memiliki fantasi yang tak terhitung jumlahnya tentang seperti apa jiwa roh pertamanya. Dia berfantasi bahwa setelah menggabungkan jiwa bela dirinya dengan jiwa roh, jiwa bela dirinya akan meningkat dan menjadi kuat. Itu akan memberinya keterampilan roh yang sangat kuat, dan dia secara resmi akan menjadi master jiwa. Fantasi memang baik-baik saja, tetapi kenyataannya kejam. Ular rumput, ini bahkan bukan pertanyaan tentang kekuatannya, tapi apakah itu benar-benar jiwa roh atau bukan? Master jiwa juga menatap kosong ke rumput ular ini.
Dia menghela nafas lembut dan berkata dengan agak getir, saat hujan akan turun. Nak, keberuntunganmu benar-benar. Dia tahu bahwa jiwa roh buatan masih bergantung pada gen jiwa binatang tempat mereka diciptakan. Sebagai hasil dari kepunahan bertahap dari makhluk jiwa, gen jiwa binatang juga habis tanpa henti. Para peneliti dari Pagoda Roh telah mencoba berkali-kali untuk menggunakan gen binatang bukan jiwa untuk menciptakan jiwa roh dan melihat apakah hasilnya dapat diterima. Eksperimen itu berhasil, tetapi kenyataannya, jiwa roh yang dibuat dari gen itu sangat lemah. Pada dasarnya, tidak ada yang mau membelinya. Tanpa ragu, rumput ular ini adalah salah satu barang cacat yang dia bicarakan sebelumnya. Terlebih lagi, itu bukan sembarang barang yang rusak, itu adalah jiwa roh yang tidak memiliki sedikit pun gen binatang jiwa. Jiwa roh ini menempati posisi ke-100 di mesin ekstraksi jiwa roh, dan ada ratusan bola jiwa roh di mesin itu setiap saat. Master jiwa menghela nafas lalu menganggukkan kepalanya. Saya yakin itu jiwa roh, tapi jiwa roh yang lemah. Jiwa roh telah diaktifkan setelah ekstraksi, jadi Anda harus menyatu dengannya dalam waktu 24 jam. Jika tidak, dia akan mati. Anda dapat memutuskan sendiri apakah Anda ingin memadukannya. Jika Anda tidak ingin, maka Anda dapat kembali di masa depan untuk memilih jiwa roh yang lain. Tang Ziran memandangi putranya yang tak bernyawa dan hampir tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia memegang bahu putranya dan berkata, Lin Lin, ayo kita pulang. Tang Wulin tetap diam saat dia mulai berjalan pergi. Tunggu sebentar. Guru jiwa tidak tahan lagi, dan memanggil mereka. Anda harus meninggalkan jiwa roh ini. Meskipun itu adalah produk percobaan yang berhasil, tapi tetap saja. Karena belas kasih, dia masih terus menjelaskan asal mula dari rumput ular ini. Tang Wulin tidak tahu bagaimana dia bisa pulang, tetapi dia telah memegang bola jiwa dekat dengan hatinya sepanjang waktu. Jiwa roh ular rumput itu memiliki penampilan yang sangat menyenangkan dan sama sekali tidak takut merayap keluar dari bola jiwa roh. Faktanya, jiwa roh tingkat rendah semacam ini tidak memiliki kecerdasan apapun. Sebelum bergabung dengan jiwa bela diri, ia bahkan tidak bisa bereaksi terhadap lingkungannya. Jangan sedih, nak. Ayah akan memikirkan cara untuk menghasilkan cukup uang. Anda bisa lega. Saya pasti dapat menghasilkan cukup uang dalam waktu singkat dan membantu Anda membeli jiwa roh yang cocok. Mata Tang Ziran berkedip dengan cahaya yang tegas. Demi putranya, dia telah menguatkan tekadnya untuk menghadapi masalah ini secara langsung. Tang Wulin dengan lembut menggelengkan kepalanya. Ayah, aku akan ke kamarku dulu. Duduk diam di samping, bangkit dan mengikuti Tang Wulin ke kamar mereka. Dia duduk di tempat tidurnya dan menatap jiwa roh di tangannya, lalu melihat ke tangannya yang kapalan. Pada akhirnya, air mata mulai mengalir tak terkendali di wajahnya. Bahkan setelah jiwa bela dirinya terbangun, hanya untuk menemukan itu adalah roh sampah seperti rumput blue silver, dia tidak menangis. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan roh. Selama dia memiliki kekuatan roh, dia masih punya kesempatan. Ayahnya telah memberitahunya bahwa kondisi keluarganya tidak terlalu baik. Bahkan ketika dia diberitahu bahwa mereka tidak punya uang untuk membelikan jiwa roh untuknya, dia tetap tidak menangis. Ayahnya pernah berkata sebelumnya bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas urusannya sendiri. Dia bisa mendapatkan uang sendiri, sambil juga membantu orang tuanya. Ketika dia pertama kali tiba di bengkel Mang Tian dan harus mengayunkan palu ribuan kali, mengakibatkan lengan sakit yang ingin patah dan mencegahnya bahkan mengangkat lengan untuk makan sendiri, dia masih belum menangis. Dia telah menginvestasikan semua usahanya ke dalamnya dan telah lulus ujian, memberinya lebih banyak harapan. Selama dia punya harapan, maka ada peluang dia bisa berhasil. Keringat berliter yang tak terhitung jumlahnya telah dikucurkan saat dia terus bekerja setiap hari selama 3 tahun terakhir. Ketika teman-teman sekelasnya bermain di rumah, dia akan memukul metal lagi dan lagi. Dia akan bermeditasi untuk waktu yang lebih lama daripada yang lain, menahan rasa sakit dan penderitaan, tidak meneteskan air mata sedikit pun. Dia tersenyum menghadapi segala sesuatu setiap hari, dan akan selalu menyuruh orang tuanya untuk santai. Tapi sekarang, dia menangis. Dia akhirnya menabung cukup uang setelah 3 tahun, dan kekuatan rohnya juga telah mencapai peringkat 10. Dia baru saja akan berhasil. 30.000 koin. Semua keringatnya telah mengembun menjadi 30.000 koin itu. Dalam sekejap mata, 30.000 koin itu telah berubah menjadi jiwa roh ini dengan hampir tidak ada apapun dalam gen binatang jiwa. Semua usahanya seperti gelembung yang mudah meletus. Semua ketangguhan, kekuatan, dan tekadnya,
dalam sekejap telah hancur dan berubah menjadi air mata. Setetes demi setetes, mereka mengalir. Tetesan air mata menetes ke bola jiwa roh satu demi satu, secara bertahap membasahi rumput ular kecil itu. Rumput ular menggeliat sedikit, seolah menikmati rasa air mata yang asin. Sebuah tangan halus terulur ke arahnya, berniat untuk menghapus air matanya. Nah, berdiri di depannya dengan mata merah bengkak. Pada saat ini, seolah-olah hati mereka saling terkait. Dia bisa merasakan sakit dan penderitaan di hatinya secara keseluruhan. Keputusasaan, kesedihan, dan segala macam emosi gelap bertahan di dalam hati Tanggulin. Tanggulin ingin berteriak, tetapi seolah-olah dia kehabisan semua kekuatan yang diperlukan untuk berteriak pada saat ini. Kakak laki-laki, jangan menangis. Tanpa menyeka air mata, maju dan membawa kepalanya ke pelukannya. Tanggulin tersedak oleh isak tangisnya. Mengapa surga memperlakukan saya dengan sangat tidak adil? Bahkan setelah semua usaha saya, tidak ada satu kesempatan pun untuk saya pegang. Saya ingin menjadi master jiwa. Saya ingin menjadi master jiwa yang kuat.